wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramdania, kelas 10B dari SMA Negeri 1 Pantelunci. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia, manusia, ruang, dan waktu. Selamat menyaksikan. Ringkasan materi tentang sejarah Indonesia, manusia, ruang, dan waktu. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu sejarah? Jadi, sejarah dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon kayu. Sedangkan dalam KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu asal-usul keturunan, silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah adalah history, dan dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia. Manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Manusia dalam kajian ilmu sejarah adalah subjek dan objek. Menurut Kartodirjo 2017 menjelaskan ketika biografi dan individu menjadi unit sejarah, maka individu sebagai manusia harus dipahami secara utuh, mengenal latar belakangnya, lingkungan sosial, budaya, watak, dan pandangan hidupnya. Sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam ilmu sejarah, dimensi ruang merujuk pada tempat suatu peristiwa terjadi. Dimensi waktu merujuk pada kapan suatu peristiwa terjadi. Menurut Kuntawijoyo, ada 4 hal yang dipelajari dalam sejarah dari segi waktu, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan. Walaupun kajian ilmu sejarah mencangkup tentang kehidupan pada masa prasejarah, fokus kajiannya adalah mempelajari semua proses dan dinamika manusia dengan semua aspek kehidupan di masa lampau. Diakronis, kronologi, dan sinkronis dalam sejarah. Sejarah menurut John Galton adalah ilmu diakronis, dan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sinkronis. Sebagai ilmu yang diakronis, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sedangkan ilmu sinkronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu terbatas. Penelitian sejarah. Menurut Lewis, ada 4 kegiatan pokok sebagai cara melakukan penelitian dan penulis, yaitu mengumpulkan berbagai informasi, membuang informasi yang tidak jelas, mengambil kesimpulan, merangkai semua sumber menjadi laporan. Metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Sumber sejarah. Secara umum, terdapat 2 macam sumber sejarah, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Contoh sumber sejarah primer: arsip, fosil, artefak, hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contoh, hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, dan surat menyurat. Berdasarkan bentuknya, ada 3 sumber sejarah, yaitu sumber sejarah tertulis, benda, dan lisan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai berjumpa di lain waktu.